Halo teman-teman, kembali lagi channel ini. Dalam video kali ini saya akan nge-review sepatu dari Aero Street. Karena kemarin saya upload foto di IG-nya LJR, banyak banget dari teman-teman yang respon sepatu ini buat di-review karena memang mirip banget sama seri Jogosala Graffiti ya. Dan kebetulan ini ada sepatunya untuk seri Jogosala Graffiti. Bakal saya bandingin karena memang desainnya mirip ya. Kita akan ngebahas dulu tentang sepatu ini atau Aero Street sendiri. Sepatu ini sebenarnya berfokus untuk sepatu-sepatu running, sepatu sekolah, sepatu gunung juga. Tapi keunggulan dari sepatu ini adalah harganya yang konstan di 99.900. Mau sepatu apa aja harganya pasti segitu. Dan ini ngeluarin sepatu futsal juga dengan harga 99.900. Sebelumnya saya nggak begitu ngikutin tentang sepatu-sepatu dari Aero Street karena memang bukan berfokus untuk olahraga, tapi kali ini dia produksi sepatu futsal. Mungkin next time bakal produksi sepatu bola, saya juga nggak tahu. Tapi cukup menarik sih kalau memang buat sepatu bola dengan harga yang sama juga ya. 99.900 itu udah murah banget untuk sepatu futsal atau sepatu sepak bola, karena kita lihat sekarang banyak banget sepatu-sepatu lokal juga di harganya tuh sekitar paling murah 200 ribuan, tapi berani banget ngejual dengan harga 99 ribuan. Dan keunggulan yang lainnya adalah di bagian lemnya, dia nggak pakai lem sih, langsung di press. Jadi disatuinnya itu dipanasin, bagian sole plate-nya disatuin untuk langsung ke bagian uppernya. Jadi waktu nyatuin di press dan dipanasin gitu. Dan di sini ada kelihatan sih agak meleleh untuk bagian sole plate-nya, agak kelihatan kurang rapi juga. Tapi itu menurut saya keren banget sih, beda dengan brand-brand yang lain. Dan untuk durability-nya atau ketahanannya saya juga belum tahu karena belum saya pakai. Jadi di sini saya mau mengulas tentang material yang digunakan sama sepatu ini ya. Untuk reviewnya mungkin nanti saya pakai dulu, jadi bisa tahu kenyamanan atau ketahanan dari sepatu ini. Dan langsung aja kita bandingin sama seri Jogosala Graffiti. Kalau dilihat dari desainnya memang benar-benar mirip. Untuk bagian luarnya menggunakan logo yang hampir mirip juga warnanya walaupun berbeda. Dan di bagian luarnya ada synthetic mesh di bagian sini, dan bagian uppernya juga dia menggunakan sintetis, semua menggunakan upper sintetis walaupun dengan kualitas yang berbeda. Tentu saja untuk seri Jogosala menggunakan material sintetis yang lebih baik daripada seri ini Aero Street, dan ini adalah seri Aero Street Jupiter. Dan untuk bagian sininya untuk seri Jogosala kan dijahit, tapi untuk Aero dia embus di ada lubangnya gitu ya, ada line-line gini dan nggak ada jahitan sama sekali. Dan untuk bagian depannya juga ada upper, dan ini bukan sweat tapi ini sintetik juga. Dan untuk ketebalannya lebih tebal untuk seri Aero ya, dan ini lebih kaku untuk seri Aero juga, berbeda dengan seri Jogosala, dia lebih soft dan lebih nyaman ya. Itu untuk bagian uppernya. Tentu saja kalau orang-orang Indonesia itu kan punya pakem yang namanya ada harga ada rupa ya, jadi kita bisa simpulin bahwa contoh dari ada harga ada rupa ada di kedua sepatu ini. Ada harga ada rupa, ada harga ada rupa. Ini 400 ribuan, kalau ini di bawah 100 ribu ya kita bisa menilai lah ya, nggak mungkin menggunakan material yang levelnya sama gitu. Dan kita ke bagian belakang. Bagian belakang pun sama untuk desainnya, ada garis-garis di sini, dan kita ke bagian dalamnya juga sama. Dan di sini ada logo Ortusnya, dan logo Ortusnya setengah, dan di sini juga ada logo Aeronya juga setengah. Ini mirip banget. Dan untuk bagian lidahnya juga mirip dengan bentuk yang sama. Ada logo juga di sini Ortus 8 dan Aero. Yang sedikit ngebedaan di bagian talinya. Untuk talinya sendiri untuk Jogosala dia lebih tipis, dan untuk seri Aero lebih tebal dan bulat, sama seperti sepatu-sepatu sekolah gitulah ya. Teman-teman bisa lihat di sini dia bulat, bukan tipis seperti seri Jogosala ya. Mungkin itu yang sedikit ngebedaan. Dan di bagian liningnya di sini Jogosala menggunakan karet, berbeda dengan seri Aero Street dia menggunakan busa. Dan ini finishingnya menurut saya kurang baik. Dilihat di sini kurang profesional, agak meleot gitu untuk seri Aeronya sendiri. Dan yang pasti kita akan ngebahas bagian sole plate-nya. Di sini banyak banget dari teman-teman yang nanya, ini sebenarnya midsole atau bukan? Saya bakal jawab bukan. Ini full rubber semua, nggak ada midsole sama sekali, dan ini keras dan ini berat. Walaupun kelihatan sama, ini bukan midsole ya, ini rubber, hanya dicat, jadi cuma gimmick doang.
Dan untuk bagian bawahnya pun nah sama, mirip. Bedanya untuk bagian bawah atau outsole-nya nggak ada logo Aerostreet, sedangkan untuk Jogosela ada logo Ortusnya. Polanya mirip banget. Dan untuk bagian depan di sini untuk seri Jogosela kan dijahit ya, sedangkan untuk Aero enggak, jadi dia polosan. Dan untuk kesetnya sih sama ini sebenarnya, karena untuk seri Aero dia menggunakan rubber juga, dan mungkin bahannya juga sedikit berbeda ya, karena kalau kita tekuk gini punya Aero lebih keras daripada seri Jogosela. Ya itulah, ada harga ada rupa, kembali lagi ke pakem yang sudah kita anut. Dan untuk insole-nya, nah untuk insole-nya pasti berbeda lah ya. Kita akan ngebahas detail-detailnya tentang sepatu ini. Insole-nya nih, teman-teman bisa lihat di bagian sini ya, kita anggap mirip lah. Untuk kesetnya juga sama, hampir mirip. Dan untuk bagian belakangnya seperti ini. Ini apa sih, hexagon ya untuk bagian Jogosela Gravity. Dan ini ada bagian yang keras di sini, kayak papan gitu, kayak triplek. Nah ini sebenarnya bertujuan biar nggak, insole-nya ini nggak bolong, karena untuk bagian bawahnya si Aero ini dia ada kotak-kotak bolong gitu. Nah mungkin ini yang disebut tadi kalau sepatu ini tuh dipres langsung sama uppernya gitu ya, jadi bagian dalamnya seperti ini. Kemudian ke beratnya sepatu ini ya. Untuk seri Jogosela ini size 38, beratnya 190 gram. Satu sepatu 190 gram size 38. Dan untuk Aero sendiri size 39, beratnya 286 gram. 286 gram. Dan untuk size-nya sendiri dia sebenarnya sama dengan seri atau sepatu-sepatu lokal yang lain, tapi sayangnya dia sediain size yang sedikit, karena mulai dari 39 sampai 42. Saya size-nya 38, 24,5 cm. Jadi saya paksa beli sepatu ini size 39 karena memang paling mendekati ya. Ini bakal lebih besar sedikit ketika saya pakai, mungkin selisihnya sekitar setengah sentian lah, karena untuk seri yang ini size 39 itu 25,2, sedangkan untuk kaki saya itu 24,5, ya sedikit lebih besar tapi tetap bisa ngerasain feel-nya tentang sepatu ini. Nah untuk kenyamanan dan durability-nya mungkin saya belum bisa jawab karena belum saya pakai. Nanti bakal ada next video tentang review feel ketika saya pakai sepatu ini. Dan buat teman-teman yang kakinya 43 atau 44, 45 bakal nggak bisa ya pakai sepatu ini karena mentok di 42. Sayang banget karena banyak banget tipe-tipe untuk atau warna-warna yang lain dari seri futsalnya, tapi sesinya sedikit. Itu menurut saya cukup disayangkan. Mungkin sepatu ini bakal banyak juga peminatnya karena harganya murah banget, jadi bisa jadi alternatif sepatu murah tapi original daripada beli KW harga 100 ribuan. Itu menurut saya kurang bagus, dan kalau sepatu original kan kita ngebantu perekonomian Indonesia juga ya. Jadi saya rasa sepatu ini worth it untuk dibeli. Dengan harga 90 ribuan teman-teman bisa pakai sepatu original, dan menurut saya ini udah cukup pantas lah dipakai buat futsal. Jadi ini rekomen buat teman-teman beli. Dan mungkin itu sedikit review dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk follow akun Instagram kami di @lokaljr_review. Dan kalau ada yang kurang mungkin bisa ditanyain di kolom komentar, nanti bakal saya jawab ya. Kalau nggak saya jawab pasti udah ada di dalam videonya. Dan mungkin itu aja sedikit reviewnya. Oke, terima kasih.